Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zain, kelas 5B, Prodi PAI, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, pendapat menurut Syarif, administrasi pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. 2. Syamsi. Menurut Syamsi, administrasi pendidikan adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu oleh Sutisna. Sutisna berpendapat bahwasanya administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 12 dimensi kepemimpinan tersebut yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Yang pertama yaitu orientasi sistem. Yang pertama, mengutamakan produksi, yaitu melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, pemberian struktur, secara jelas menetapkan perannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga, perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Empat, asumsi peranan, secara aktif melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan yang lain. Yang kelima, persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif menunjukkan keyakinan yang kuat. Yang enam, orientasi ke atas, memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi. Yang B, orientasi person. Yang pertama, toleransi, kebebasan, mengizinkan anggota-anggota staf mengambil keputusan dan tindakan. 2. Toleransi ketidakpastian, dapat mentoleransi ketidakpastian dan penangguhan tanpa merasa cemas dan bimbang. Yang ketiga, konsentrasi, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. 4. Tuntutan ketentraman, mendamaikan pertentangan, mengurangi kekecewaan atau kebingungan terhadap sistem. Kelima, ketetapan perkiraan, memperlihatkan pengertian dan kemampuan memperkirakan hasil-hasil secara tepat dan efektif. Yang keenam, integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertentangan-pertentangan antar anggota. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pendapat saudara, saya sendiri maksudnya, mengapa in-service training dan upgrading sangat diperlukan bagi pelaku pendidikan. Saya menjawab, agar dapat meningkatkan akutabilitas organisasi dan juga meningkatkan kelancaran operasi organisasi guru guna mendorong terwujudnya mutu pendidikan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan di sekolah. Soal yang keempat yaitu deskripsikan dengan disertai contoh tugas-tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Saya menjawab, tugas kepala sekolah di suatu pendidikan, entah itu madrasah atau sekolah formal, yang pertama merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi dan misi serta tujuan sekolah. B. Mengembangkan kurikulum pembelajaran. Yang C. Melakukan evaluasi, bimbingan konferensi, dan pengangkatan terhadap pegawai.
Untuk soal yang keenam, keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah amat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan. Poin yang A, bagi siapa bimbingan diperlukan? Saya menjawab, bimbingan dan konseling bukan hanya untuk anak abnormal saja, tapi juga guru dan siswa yang normal lainnya bisa untuk dibimbing oleh suatu orang tertentu. Mengapa bimbingan perlu diadakan di sekolah-sekolah? Ya, agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu serta tujuan sekolah, baik dari segi pembelajaran atau kurikulum, guru dan juga siswa, supaya tujuan dan harapan sekolah tersebut bisa tercapai. Siapakah yang melaksanakan bimbingan itu? Yaitu bisa oleh dosen ataupun guru. Soal yang ketujuh, makin majunya konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada para pendidik, terutama guru-guru di sekolah, agar pendidik dan pengajaran tidak lagi subjek matter center, tetapi hendaknya community life concentrate. Jawabannya, pertanyaannya, jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat yang mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat. Itu saya menjawab, bisa mendeskripsikan pendidikan atau pengajaran suatu materi terhadap masyarakat yang berprinsip dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Itulah jawaban UAS dari saya atas nama Muhammad Zain. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan juga ketidakpuasan dari jawaban saya pribadi mohon maaf yang tiada batas. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.